selamat sore, selamat malam. Ya, kapanpun kamu mendengarkan sharing ini, terlebih saya menyapa kita semua, berdoa, percaya kalau kita semua dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Amin. Kenapa? Karena Tuhan Yesus kita itu adalah Tuhan Yesus yang sangat baik. Nah, dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi tentang salah satu tokoh dalam Alkitab yang dicatat dalam Perjanjian Baru. Teman-teman boleh baca ya natsnya. Dalam Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28 dan Markus 7 ayat 24 sampai dengan 30. Di sana bercerita tentang seorang ibu, perempuan Sirofenesia, dikenal dengan perempuan Sirofenesia ya. Ibu ini sedang mengalami masalah yang sangat pelik. Apa masalahnya? Dia mengalami masalah tentang anaknya yang sedang sakit, kerasukan setan, kerasukan roh jahat. Nah, beberapa waktu sebelumnya mungkin dia sudah mendengar tentang Tuhan Yesus. Kisah ini dicatat saat pelayanan Tuhan Yesus ya, sama di bumi. Nah, ketika dia sudah dengar, Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan, dia melakukan banyak keajaiban. Dia langsung tangkap itu firman, dia percayai itu firman. Itulah yang dikatakan iman. Nah, dia beriman sama Tuhan. Padahal dia bukan dari kalangan bangsa Israel. Dia tidak tahu firman sama sekali ya. Tetapi ketika dia dengar saat itu, dia percaya itu firman, sehingga itu membuat dia untuk datang dan rindu bertemu dengan Tuhan. Dengan satu iman, Tuhan pasti menolong dia. Sudah tinggi, istilahnya kalau ekspektasinya tentu sudah tinggi ya. Besar harapan dia saat dia akan menjumpai Yesus. Namun apa yang terjadi teman-teman ketika dia bertemu Yesus? Dia sudah dengar nih kalau Tuhan Yesus itu pengasih, penyayang, memberikan makanan bagi banyak orang, menyembuhkan penyakit. Tentu dia juga berharap dan percaya ya. Ekspektasinya tentu tinggi begitu ya. Nah, ketika dia jumpai Yesus, apa yang terjadi? Tuhan Yesus cuek aja sama dia. Bahkan dikatakan Tuhan itu seperti tidak peduli sama dia. Bahkan ketika dia minta tolong sama Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan mengatakan satu kata-kata yang membuat dia sebenarnya secara manusianya sangat sakit hati. Bagaimana kalau kita sudah benar-benar berharap minta tolong dan kita percaya kita bisa ditolong, tetapi saat itu kita tidak mendapat pertolongan, tentu perasaan kita gimana ya? Kecewa ya? Iya, saya sudah dapat bayangkan bagaimana kecewanya dia ya. Karena dia tahu Tuhan itu pasti bisa menolong, tapi tidak memberikan pertolongan saat itu, malah menghina gitu ya. Dikatakan di situ tidak patut mengambil roti dari anak-anak dan memberikannya kepada anjing. Tuhan Yesus menyindir dia. Kalau saya sendiri, saya rasa mungkin gak sanggup ya seperti itu gitu. Tetapi lihat teman-teman, saya benar-benar terberkati dengan apa yang perempuan Sirofenesia lakukan ini. Apa yang dia lakukan? Dia mengakui keberadaannya. Ketika Tuhan mengatakan ini, kenapa? Karena memang Tuhan gak pernah mengatakan sesuatu yang tidak benar. Memang benar perempuan itu tidak dapat hitungan sebenarnya. Karena Tuhan mau melayani bangsa Israel, mau menebus bangsa Israel. Tetapi lihat karya Tuhan yang luar biasa nanti dalam cerita kita ini, dalam nats ini teman-teman. Nah, ibu itu menyadari keberadaannya. Dia akui keberadaannya, dia akui kekurangannya. Dia akui bahwa dia itu tidak pantas untuk mendapat pertolongan. Tetapi lihat iman dia, dia katakan, benar Tuhan, benar begitu keadaanku. Aku tidak layak mendapat pertolongan, tetapi lihat. Anjing itu makan dari remah-remah yang terjatuh. Sekecil apapun pertolongan yang Tuhan berikan itu, dia percaya itu sangat luar biasa akan menolong dia. Bukan karena besarnya pertolongan, bukan karena apa, tapi sekecil apapun pertolongan Tuhan itu, sekecil apapun mungkin kalau Tuhan sudah memberkati, itu sangat luar biasa bagi kita teman-teman. Hanya dipercikkan Tuhan aja berkatnya sebenarnya sama kita, itu udah luar biasa teman-teman. Kita pasti mendapat berkat yang terbaik. Apalagi dengan sungguh Tuhan menurunkan tangannya. Wow, dahsyat sekali ya. Dan lihat apa yang dia dapat ketika dia mau mengakui keberadaannya. Ini adalah salah satu karakter, menurut saya karakter yang sangat dibangun ya. Nah, karakter ini yang Tuhan sukai dari perempuan Sirofenesia ini. Dan lihat apa yang Tuhan lakukan setelah itu. Besar imanmu. Apa? Tuhan sampai memuji loh, bahkan sampai memuji iman perempuan. Apakah perempuan ini penyembah Tuhan sebelumnya? Tidak. Dia tidak pernah menyembah Tuhan. Dia tidak pernah bersekutu dengan Tuhan. Tapi lihat,
Tuhan sampai memuji dia karena itu. Wah, dahsyat sekali teman-teman. Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan ini. Tuhan sampai memuji dia, bukan cuman berkat Tuhan yang dia rasakan. Berkat Tuhan yang dirasakan, kesembuhan dirasakannya melalui anaknya yang sembuh. Tuhan juga memuji dia, bahkan memuji melebihi bangsa Israel. Coba teman-teman ya, yang anaknya Tuhan itu bangsa Israel, tetapi yang mendapat pujian itu siapa? Perempuan Syropenicia ini. Kita juga seperti itu. Kita sebagai bangsa yang tidak masuk hitungan sebenarnya. Tetapi karena darah Yesus, kita jadi milik Tuhan. Kita jadi Israel rohani. Mari teman-teman kita berlomba memiliki karakter seperti perempuan Syropenicia ini. Memiliki iman seperti perempuan Syropenicia ini. Dan saya percaya lewat firman Tuhan yang kita sharingkan hari ini, kita semua diberkati. Sampai di sini dulu teman-teman. Mungkin lain kali kita dapat berbagi cerita. Sampai jumpa. Salam.